Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menerima permohonan pra-peradilan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto atas penetapannya sebagai tersangka kasus suap. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Julianto bilang penetapan tersangka terhadap Sekjen PDIP itu sah dan sesuai ketentuan hukum. Hakim berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan dari pemohon adalah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang boleh karena permohonan pra-peradilan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atas tidak diterimanya permohonan pra-peradilan, kuasa hukum Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis bilang ini bukan akhir, masih ada langkah selanjutnya. Tetapi kami sangat menyayangkan bahwa kami tidak menemukan pertimbangan hukum atau legal reasoning yang meyakinkan untuk bisa memahami kenapa pra-peradilan itu ditolak. This is not the end. This is not the end. Perjuangan untuk menegakkan hukum dan keadilan adalah kewajiban yang ada pada pundak kita semua. Dan kita akan melakukan apa yang bisa kita lakukan. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengapresiasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tidak menerima permohonan pra-peradilan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Juru bicara KPK Tessa Mardika bilang putusan itu membuktikan KPK sudah bertindak objektif dalam penetapan tersangka Hasto. Tessa pun menyebut ke depan proses penyidikan terus berlanjut. KPK selalu berpedoman dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, termasuk di perkara suap KPU dan perkara menghalang-halangi penyidikan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas dugaan suap dan perintangan penyidikan berkaitan dengan politisi PD Perjuangan Harun Masiku. Tim Liputan, Kompas TV. Hakim tidak menerima permohonan pra-peradilan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Lalu apa langkah kuasa hukum Hasto selanjutnya? Sebelumnya juga muncul narasi politisasi kasus Hasto yang perlu dibuktikan. Saat ini kita akan bahas dan juga mengulasnya di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Pak Magdir Ismail. Selamat pagi, Pak Magdir. Selamat pagi. Terima kasih sudah diundang, Rizdi. Oke, baik, terima kasih. Kemudian ada pakar hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, ada Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Hipnu. Selamat pagi, Mbak. Kemudian ada pengamat politik yang juga sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi, Mas Burhan. Pagi, Disti. Oke, kita masih membahas soal bagaimana putusan dari pra-peradilan ini yang mengatakan tidak menerima pengajuan pra-peradilan tidak dapat menerima pengajuan pra-peradilan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Yang kemudian menarik tadi dari paket berita sebelumnya, Pak Magdir, Pak Todung Mulya Lubis mengatakan this is not the end, begitu ya. Ini bukan akhir dari segalanya. Akan ada langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya ini setelah tidak diterima pengajuan pra-peradilannya, apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto setelah ini? Ya, terima kasih. Begini, kemarin itu putusan dari pengadilan itu dikatakan bahwa tidak diterimanya permohonan pra-peradilan ini karena digabungnya dua sprindik dalam satu perkara, yaitu sprindik suap dan juga sprindik perintangan menghalangi penyidikan. Hanya itu alasannya hakim di dalam mempertimbangkan putusan kemarin itu. Artinya apa? Karena yang kami uji di dalam permohonan pra-peradilan itu, yang kami katakan adalah penetapan tersangkanya tidak sah karena tidak ada bukti permulaan yang cukup, istilahnya undang-undang seperti itu, dan bukti permulaan yang substansial, ya, dan juga merupakan delik inti dari pasal yang dipersangkakan.
itu belum diperiksa sama sekali oleh hakim, meskipun sudah ada 7 ahli hukum pidana yang dihadirkan dan semua bicara tentang itu, gitu loh. Nah, jadi sekali lagi saya kira ini terus terang buat kami ya, sungguh mengecewakan karena pada awal persidangan hakim meminta kita melakukan perdebatan intelektual di dalam perkara ini, Oke. bukan melakukan perdebatan administratif. Tapi nyatanya Ya, putusannya? itu satu. Mhm. Tetapi ternyatanya putusannya seperti itu, ya. Dan sama sekali tidak dibahas apakah permohonan yang kami sampaikan ini, ya, terutama ketika kita mencoba mempersoalkan bukti permulaan di dalam perkara suap dan begitu juga bukti permulaan dalam perkara perintangan penyidikan, itu sama sekali tidak disinggung oleh hakim. Jadi artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya pada satu sisi dia tidak menerima permohonan kami, pada sisi yang lain dia menganjurkan kami untuk silakan ajukan lagi permohonan pra peradilan. Tapi ini kan sesuatu yang yang menurut hemat kami ini tidak sepatutnya dilakukan seperti itu, gitu loh. Tentu Pak Hibnu nanti bisa menerangkan di dalam hukum pidana itu secara teoritis, bahkan dalam praktek kita mengenal adanya kumulasi, ya, kumulasi subjektif, kumulasi objektif namanya. Sehingga apa ya, putusan yang disampaikan oleh majelis hakim kemarin itu secara teoritis sudah nggak bisa dipertahankan, apalagi nggak ada aturan yang diacu bahwa penggabungan dua persoalan dalam satu permohonan pra peradilan tidak dibenarkan menurut hukum, ya. Nggak ada apa ya aturan tentang itu, gitu loh. Semestinya kalau kita bicara tentang cepatnya perkara, penyelesaian perkara, seharusnya itu nggak ada masalah digabungkan. Oke, seharusnya seharusnya tidak masalah ketika dua permohonan itu digabungkan begitu ya, karena ada dua sprindik di situ. Kalau dari sisi kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, kalau dari sisi hukum pidananya, Prof. Hipnu, ini sebenarnya seperti apa sih untuk kasusnya Mas Hasto ini? Hakim menilai harusnya ada dua permohonan pra peradilan soal penetapan tersangka dan juga perintangan penyidikan. Nah, dari sisi hukum sendiri seperti apa penjelasannya, Prof. Hipnu? Berikan penjelasan kami dengan orang yang awam hukum dengan pemahaman yang lebih mudah lah istilahnya. Terima kasih Pak Madir, Mas Burhan. Jadi memang dalam ilmu hukum material dikenal adanya penggabungan. Ada voking, ada spritzing, istilahnya kan seperti itu. Nah, penggabungan itu terhadap penggabungan tindak pidananya. Tadi saya kata Pak Madir adalah penggabungan subjektif ataupun objektif. Memang dalam hukum formil terkait dengan pra peradilan, saya baru dengar kali ini juga ada penggabungan di dalam dua sprindik dalam suatu perkara. Tapi saya melihat begini Pak Madir, memang ada dua sprindik, yang satu adalah sprindik dugaan suap, yang satu sprindik obstruction of justice. Pertanyaan kemarin, kalau kita melihat alur pikirnya hakim, bahwa sulit untuk membedakan. Nah, sulit membedakan bukti mana yang untuk obstruction of justice, bukti mana yang untuk terkait suap. Nah, di sini dengan waktu yang hanya 7 hari, akan kesulitan menentukan suatu bukti yang akan dilakukan. Ini saya kira secara nalar juga bisa diterima, kan itu loh. Kalau seperti itu, karena kecukupan. Tapi paling tidak memang ini suatu yang baru. Suatu yang baru. Saya membaca jalan pikiran hakim untuk melihat suatu yang betul-betul lex stricte, bahwa bukti itu untuk A, bukti itu untuk B. Ini yang agak alasan pembenar dari hakim dengan waktu 7 hari yang sudah capai sulit untuk membedakan. Oleh karena ini bagi kami orang kampus suatu yang baru menarik untuk kajian. Ini baru terjadi, pertama kali terjadi. Baru kali terjadi, karena selama ini kasus yang terjadi satu sprindik, satu pra peradilan. Karena memang fokus Mbak, fokus buktinya mana, objeknya mana, buktinya permulaan terus berkembang, terlihat sekali, gampang sekali. Karena ini memang dalam suatu pra peradilan itu menurut saya sebagai filter ya. Filter yang pertama sebelum masuk adjudikasi.
Sehingga filter yang pertama ini kalau memang ada bukti yang kurang, bukti yang tidak relevan dengan bukti yang apa ditentukan dalam suatu TKP, ya gugur. Kan gitu loh. Jadi jangan sampai menetapkan seorang bukti yang tidak relevan dengan pokok perbuatan yang dilakukan. Oke. Jadi yang tingkat hati-hatinya seperti itu ya. Oke, respon Anda, Pak Magdir. Pak Magdir? Pak Magdir bisa mendengar Maaf, Pak suara? Saya nggak bisa dengar, Diti. Oh, oke. Saya baru bisa dengar sekarang. Oke, baik, kalau tidak nanti kita akan coba kembali perbaiki sambungan dengan Pak Magdir. Tapi yang kemudian ini adalah hal yang baru begitu ya terjadi. Dua sprindik dalam satu pengajuan pra-peradilan begitu ya Prof. Hipnu, yang kemudian di underline ini baru terjadi. Tapi kemudian begini, apa sebenarnya definisi tidak diterima atau ditolak begitu? Apa yang kemudian menyebabkan ini bisa diterima atau tidak diterima atau ditolak? Nah, ini kan kasusnya tidak diterima. Betul. Ini bagus. Jadi tadi Pak Magdir, ini dua hal yang baru memang, dua sprindik yang baru dalam sejarah yang saya pelajari loh ya, yang baru. Jadi memang hakim melihatnya sebagai bentuk tingkat kehati-hatiannya, bukti mana untuk A, bukti mana untuk B, biar ada suatu kejelasan. Kemarin saya mendengar seperti itu. Yang kemudian yang kedua, memang dari putusan ini kurang konsisten. Ketika permohonan ditolak, ya harusnya tidak memutuskan. Kembali pada pokok perkara yang awal. Tapi kan kemarin memutuskan bahwa tetap sah. Loh, kan begitu kan? Berarti kan ditolak itu kan belum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Belum masuki pengujian yang lain dengan ditolak. Nah ini kalau kita sebagai hukum membedakan antara tidak diterima dan ditolak. Kalau ditolak itu sudah memeriksa bukti-bukti permulaan, ada suatu pertimbangan, tapi memutuskan. Nah kemarin tidak diterima, tapi memutuskan. Nah ini yang saya kira juga ada antara judul dan belakangnya kurang pas gitu. Harusnya kalau ditolak ya kembalikan pada awal, pada waktu pemeriksaan di KPK, sehingga pemeriksaan ini tidak dilakukan. Ini yang menjadikan permasalahan. Oleh karena itu dalam seperti ini saya kira Pak Magdir tadi bisa mengajukan kembali lah, iya. Karena namanya suatu pra-peradilan itu tidak ada nebis in idem. Pra-peradilan itu bisa dilakukan berkali sepanjang pokok perkara belum disidangkan di dalam persidangan. Sepanjang itu masih bisa dilakukan. Oke, berarti masih bisa mengajukan kembali pra-peradilan begitu ya, ketika nanti memang tim kuasa hukum dari Mas Hasto Kristianto, Pak Magdir, kemudian Bung Roni Talapesi, kemudian ada Pak Todung Mulya Lubis. Tapi sebelum saya bertanya kepada Pak Magdir apakah nanti akan mengajukan kembali pra-peradilan, saya ingin bergeser dulu nih ke ranah politis begitu ya, Mas Burhan. Mas Burhan, ini kalau kita lihat begitu ya, dari pihaknya Sekjen PDI Perjuangan kan selalu suaranya adalah ini syarat politisasi dan segala macam. Dengan adanya putusan tidak diterimanya pengajuan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini, apakah kemudian menegaskan kalau memang di sini ada unsur politis atau seperti apa kalau dari kacamata Mas Burhan sendiri? Saya kira tuduhan atau klaim kasus ini sangat rentan isu politik tidak bisa diabaikan ya. Kalau kita melihat kasus Harun Masiku kan sudah terjadi 6 tahun lalu pada masa pimpinan KPK sebelumnya. Kenapa kemudian baru muncul sekarang? Jadi isu itu saja sudah menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan Mas Hasto itu sangat kuat dosis politiknya. Dan saat yang sama kita juga tidak bisa mengelak ya isu di belakang layar. Lagi-lagi saya menghindari untuk bicara dari aspek teknis hukum karena itu bukan bidang saya. Ya politik di belakang layar yang menurut saya jauh lebih orisinil dalam menafsirkan apa yang terjadi di depan layar ya. Jadi kalau kita belajar politik dramaturgi, apa yang terjadi di backstage itu jauh lebih kuat untuk menafsirkan apa yang di depan. Nah itu juga sangat kuat aroma politiknya, lepas soal benar tidaknya ya isu tersebut ya, tetapi kita mendengar misalnya berkali-kali isu bahwa kalau misalnya PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintahan, salah satu yang menjadi tolok ukur adalah apakah kasus yang membelit Mas Hasto bisa diselesaikan atau politik. Nah,
kemarin Disti, 2 atau 3 hari sebelum putusan itu diambil, itu ada statement dari Pak Prabowo di acara Muslimat NU yang mengatakan ada pihak-pihak yang ingin memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Apakah ini berhubungan? Nah, kebetulan beberapa hari terakhir saya kan diundang RPDU oleh DPR ya dalam pembahasan RUU statistik. Nah, itu hampir semua politisi yang saya temui di belakang layar lagi-lagi ya, itu sudah menangkap sinyal gugatan yang diajukan oleh Mas Hasto akan ditolak di sidang pra peradilan ketika statement Pak Prabowo itu dinyatakan di depan publik. Itu kejadian 3 atau 2 hari yang lalu ya. Ketika itu tadi sekitar 2 jaman gitu ya membahas RUU statistik, ada pembicaraan dari semua politisi ya. Jadi politik itu kan memang susah untuk dibuktikan ya, tetapi lagi-lagi kalau kita punya akses untuk membicarakan pada pihak-pihak yang mungkin punya kedekatan dalam menentukan apa yang terjadi di depan layar, sepertinya kok ada benarnya juga ya. Kenapa pernyataan Pak Prabowo dinyatakan sebelum putusan sidang pra peradilan, dan pernyataan tersebut seolah-olah memberi semacam sinyal bahwa pemerintah Pak Prabowo belum ya, membuka diri untuk bergabung dengan PD Perjuangan, dan itu punya implikasi terhadap nasib Mas Hasto. Dan penegasan ini memang sengaja benar-benar secara terbuka dari Pak Prabowo. Inilah yang kemudian masih ada benang merahnya begitu ya kalau Anda dari segi politik begitu soal gugatan pra peradilan akhirnya tidak diterima ini ya, Mas Burhan. Ya, dalam politik itu kan ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, tentu untuk seorang politisi kelas kakap ya, itu tidak harus memakai bahasa-bahasa yang tersurat, apalagi di depan publik. Ya. Cukup pakai kode. Nah, kode itu kemudian ditafsirkan ya oleh banyak orang atau oleh orang yang dianggap mengikuti perkembangan politik. Dan bacaan saya ya, ketika Pak Prabowo menyatakan ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dirinya dengan Pak Jokowi, itu satu kode yang terang benderang gitu ya, yang mungkin tidak keluar dari ruang hampa. Politik kan nggak muncul dari ruang hampa. Ada konteks ya, ada preteks yang membuat Pak Prabowo mengeluarkan pernyataan tersebut. Nah, kemudian saya baca pernyataan tersebut semacam preteks buat munculnya penolakan terhadap gugatan Mas Hasto di sidang pra peradilan. Ini artinya PDI Perjuangan dan pemerintahan begitu dalam hal ini adalah Prabowo Subianto saat ini nanti dululah kalau ingin bersatu. Sudah ada sinyal itu? Ya, makanya tadi ada pernyataan Prof. Hipnu atau Pak Magdir ya bahwa putusan hakim terkait dengan kasus Mas Hasto di sidang pra peradilan tidak konsisten. Ya kan, satu sisi mengatakan tidak menerima tetapi menyidangkan sampai ujung. Kemudian pernyataan-pernyataan putusan hakim juga bisa ditafsirkan bahwa kubu Mas Hasto, Pak Magdir bisa mengajukan gugatan pra peradilan lagi sepanjang kasus pokoknya belum disidangkan. Jadi hal-hal semacam ini lagi-lagi saya bacanya semacam proses tarik-menarik politik yang belum tuntas di belakang. Ya. Nah, itu bacaan saya, tentu bisa salah. Tetapi lagi-lagi kasus yang semacam ini itu tidak bisa kosong dari konteks politik, dan tentu saja apa yang terjadi di belakang layar bisa jadi sangat menentukan apa yang kita saksikan di depan. Oke, politik di balik layar inilah yang kemudian dinamikanya terlalu begitu kencang begitu. Anda menyebutkan masih ada tarik-menarik yang belum selesai, belum tuntas begitu ya. Kalau misalkan dari segi kacamata seorang Mas Burhan begitu ya, dari analisa Anda Mas Burhan. Tapi saya ingin ke Pak Magdir. Pak Magdir, dengan analisa dari Mas Burhan ini, apakah kemudian ada relatable-nya, ada hubungannya dengan tidak diterimanya gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Hasto Kristianto ini? Itu bisa jadi benar seperti itu, Disti ya. Karena begini, bagaimanapun juga putusan dari apa yang dibacakan kemarin itu, hakim mencoba untuk
berada di tengah, dalam arti bahwa dia tidak ingin mengatakan bahwa permohonan kami ini patut dikatakan benar, dan juga dia tidak juga mau mengatakan bahwa permohonan kami ini harus ditolak sehingga KPK lah yang benar, ya. Makanya dia katakan bahwa ini putusan ini tidak dapat diterima. Ada satu hal saya kira yang mungkin mesti kita lihat betul secara baik. Saya kira bau-bau politik itu cukup cukup sangit, ya, dan agak tercium betul bahwa ini bagaimanapun juga pasti ada tarik menariknya di dalam kaitannya dengan apakah partai PDIP bergabung atau tidak bergabung, atau akan berbaik-baikan kepada Jokowi atau tidak. Karena bagaimanapun juga penetapan Mas Hasto ini sebagai tersangka dilakukan 3 hari sesudah keluarga Pak Jokowi diberhentikan sebagai anggota PDIP. Itu satu. Kemudian yang kedua, narasi yang dikembangkan adalah ini ada penghalangan yang bukan hanya dilakukan oleh Mas Hasto, tetapi juga dilakukan oleh mantan pejabatnya. Mereka ada ini yang saya dapat cerita dari seorang teman yang mengalami persoalan itu. Di dalam mobil itu ada 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan yang tidak jelas urusannya. Ketika ditanya oleh seorang polisi ini, sedang apa yang mereka lakukan di situ, dikatakan mereka kami IO dari satu kegiatan, padahal di situ tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, kalau mereka memang mau melakukan penyamaran, ini kan di lembaga negara gitu loh ya. Mestinya kan juga ada koordinasi. Tidak bisa dilakukan seperti ini, dan ini disampaikan di dalam jawaban mereka. Ya, saya kira banyak sekali hal-hal yang yang tidak sepatutnya dilakukan, tetapi itu justru dilakukan. Oke. Gitu loh. Jadi menurut hemat saya dalam persoalan ini ya memang bahwa harus ada penyelesaian politik itu ya nggak ada juga salahnya. Sebab bagaimanapun juga kalau ini kita biarkan berlarut-larut, yang akan rugi itu banyak pihak, bukan cuma Mas Hasto. Jadi menurut Anda harus ada penyelesaian dulu nih dari segi politis begitu ya, jangan sampai masih ada tarik-menarik dulu begitu ya kalau dari. Jadi sebenarnya Distri ya, kalau kami sih melihat kalau kedua belah pihak dalam hal ini pemerintah dan KPK ingin menyelesaikan ini secara baik, mestinya ini permohonan pra peradilan itu diterima. Ya. Karena inilah jalan keluar untuk memecahkan perseteruan yang tidak ada gunanya sekarang ini. Gitu. Oke, tapi kan kemudian Prof. Hipnu mengatakan terbuka peluang Pak Magdir dan juga tim yang lain begitu ya, rekan-rekan yang lain ini bisa mengajukan pra peradilan dengan sprindik yang berdasarkan sprindik yang berbeda, suap dan juga perintangan penyidikan. Apakah nanti benar-benar akan dilakukan ataukah kemudian ada langkah lain yang bisa dilakukan untuk bisa dalam tanda kutip menggugurkan penetapan tersangka dari seorang Hasto Kristianto yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan bagaimana pula hubungan PDI Perjuangan dengan pemerintahan pasca setelah kita lihat pengajuan pra peradilan ini tidak diterima dan penyidikan akan terus berlangsung. Bagaimana hubungan PDIP dengan pemerintah? Jadi jangan dijawab dulu, kita akan jeda, usai jeda kami kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal putusan dari sidang pra peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan atas penetapan tersangka oleh KPK begitu ya, yang kemudian kita sudah dengarkan bersama bahwa Hakim Tunggal Ju Yamto ini tidak menerima dari pengajuan gugatan pra peradilan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, saya ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, apa yang perlu dipastikan kembali oleh tim kuasa hukum dari seorang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini dari kacamata hukum setelah kemarin putusannya ini tidak diterima? Ketika ingin mengajukan pra peradilan lagi, apa yang perlu dipastikan
supaya jangan ada lagi tidak diterima, apa yang harus disiapkan? Dalam pra-peradilan, suatu pemeriksaan belum mengenai pokok perkara. Kalau kita lihat pasal 82, permohonan pra-peradilan gugur apabila sudah masuk di persidangan. Oke. Di sinilah saya kira nanti KPK kejar-kejaran Pak Mahdir, supaya tidak mengajukan permohonan pra-peradilan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kiat mengajukan pra-peradilan yang kedua? Pertama, kita mempelajari dari putusan kemarin adalah ada sedikit syarat mengajukan kembali. Nah, mengajukan kembali ini saya kira harus kita lihat aspek mana perkara yang terkait dengan obstruction of justice, aspek perkara yang mana terkait dengan terhadap terkait dengan suap. Nah, yang sangat berpeluang menurut saya Pak Mahdir itu adalah obstruction of justice. Saya sebagai orang luar ya. Oke. Tapi kalau yang terkait suap itu perkara yang delay dulu 5 tahun yang dulu. Jadi terkait berbasis pada OTT. Nah, berbasis pada OTT itu memang tanda petik yang saya pelajari kadang-kadang ada bukti-bukti yang masih tersisa yang belum dilanjutkan. Karena tadi Mas Burhan terkait politik dan nanti harusnya ketika itu. Kenapa ketika dilakukan? Lah ini kan delay. Nah, terkait dengan Harun Masiku yang kita pelajari sekarang, ketika obstruction of justice pokok perkaranya itu sudah dilakukan. Nah, terhadap obstruction of justice adalah perkara tambahan derivatif terhadap pokok perkara terkait suap dan sebagainya. Nah, ini Harun Masiku belum ketemu, tapi ujung-ujung Pak Hasto sebagai perintangan. Perintangan yang mana yang pokoknya? Ini saya kira yang menurut saya dua sprindik itu yang sangat berpotensi bisa dikabulkan adalah obstruction of justice. Karena yang selama ini pokok perkara sudah terjadi baru terhadap derivatif perkara selanjutnya. Lah, lalu bagaimana dengan sprindik yang soal dugaan suap ini? Nah, ini perlu ekstra keras. Karena itu perkara yang lama yang berbasis pada menurut bayangan kami adalah OTT terhadap Wahyu. Jadi bukan perkara yang sebagai suap ansih, tapi berkait dengan perkara yang sebelumnya. Disinilah yang perdebatannya muncul dalam kita lihat perkembangan kemarin. Gitu Mbak Gusti. Oke, respon Anda Pak Magdir. Iya, saya kira memang benar apa yang dikemukakan Pak Hipnu itu tadi, bahwa memang yang jadi problem pokok kita sekarang ini adalah karena ini sudah ada terhadap perkara suap itu sudah ada putusan pemberi dan juga terhadap penerima. Di dalam hal pemberi ini hanya satu orang yang disebut sebagai kawan pesertanya selain Harun Masiku. Ya, akan tetapi orang ini tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak KPK. Baru ditetapkan sebagai tersangka akhir tahun lalu bersama-sama dengan Mas Hasto ini. Nah, itu perkara suapnya. Yang jadi persoalan buat kita adalah dari putusan yang sudah ada itu tidak ada satu indikasi bahwa Mas Hasto ini terlibat dalam perkara suap. Tidak juga, karena begini, seolah-olah yang framingnya sekarang ini Mas Hasto ini kasih uang kepada Harun Masiku untuk menyuap Wahyu. Kalau kita bicara jujur dengan akal sehat, apalagi secara hukum, kan kita mesti lihat kepentingannya, ya kan? Dia menyuap Harun Wahyu itu, kemudian memberikan uang untuk menyuap kepada Harun Masiku. Ya ini termasuk hal yang nggak masuk di akal, gitu loh. Karena dia bukan hanya sekedar tidak punya niat, dia tidak juga punya kepentingan terhadap persoalan ini. Nah, jadi menurut hemat kami, seharusnya tidak ada perkara terhadap Mas Hasto ini kalau memang ini murni untuk kepentingan hukum. Ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai perbuatan menghalang-halangi penyidikan. Menghalang-halangi penyidikan ini kalau dari beberapa dokumen yang kami baca ini terkait dengan kegiatan Mas Hasto seolah-olah dia merintanginya itu dengan cara, termasuk salah satu diantaranya katanya meminta kepada supaya stafnya itu merendam handphone. Tetapi kan ini kan juga belum ada buktinya gitu loh. Handphone itu ternyata sebenarnya sudah disita oleh KPK gitu loh. Itu satu. Kemudian kedua,
menurut saksi yang kami hadirkan kemarin di hadapan persidangan, yang diminta oleh Hasto itu adalah supaya baju dilarung. Nah ini kan soal sesuatu yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan kegiatan merintangi penyidikan. Ya. Karena merintangi penyidikan itu kan mesti perbuatannya real. Baju dilarung itu untuk apa maksudnya? Iya, karena seolah-olah karena si anak buahnya Mas Hasto ini kan dia sempat beberapa waktu yang lalu dia diminta, ya kalau kami istilah bahasa kami, dia dibohongi oleh penyidik ya karena dia katanya dipanggil oleh Mas Hasto. Tetapi ternyata itu bukan dipanggil oleh Mas Hasto. Dia kepada dia diminta barang-barang yang dia bawa. Ya. Kemudian dilakukan penyitaan. Ini tanpa ada surat, tanpa ada pemberitahuan, dan ini kan bukan dalam keadaan tangkap tangan. Nggak, sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh stafnya Mas Hasto ini terkait dengan perkara. Meskipun dulu dia sempat menjadi saksi dalam perkara yang terdahulu. Jadi Disti, ya, ini yang kami lihat bahwa perkara ini bau aroma politiknya itu cukup tajam begitu loh. Bahwa ini kemudian digunakan untuk kepentingan lain, terus terang saya nggak tahu. Mungkin Mas Burhan yang bisa mengatakan. Oke, karena sudah dilempar ke Mas Burhan, jadi saya ke Mas Burhan deh. Mas Burhan, ini gimana nih kalau dari sisi politisnya dengan adanya tidak diterimanya gugatan pra peradilan, seberapa besar kemudian pengaruh hubungan PDI Perjuangan dengan partai politik koalisi yang ada di dalam pemerintahan? Apakah ini kemudian kembali menyiratkan ataupun menegaskan PDI Perjuangan berada di luar dengan adanya tidak diterima gugatan pra peradilan ini? Iya, jadi menarik ya kalau kita menyimak hubungan PDI Perjuangan dengan pemerintahan Prabowo. Jadi berkali-kali PDI Perjuangan mengatakan partainya akan mendukung pemerintahan Prabowo meskipun berada di luar. Dengan bahasanya, diksinya adalah mitra strategis dalam tanda kutip. Mitra strategis, konsisten mendukung Pak Prabowo tetapi berada di luar, meskipun ini juga bisa dipertanyakan karena ada figur salah satu orang yang sangat dekat dengan Ibu Mega yang menjadi Menko ya di pemerintahan Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi itu berbeda, Disti, kalau kita bandingkan dengan relasi PDI Perjuangan ketika menjadi oposisi pada masa Pak SBY. Jadi memang apa yang kita saksikan belakangan, terutama kalau kita tarik pasca Pilpres 2024, Pak Prabowo itu tidak ada masalah personal dengan PDI Perjuangan maupun dengan Ibu Mega. Yang masih menjadi ganjalan adalah relasi antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Dan kebetulan mitra strategis Pak Prabowo adalah Pak Jokowi sekarang ini gitu. Jadi relasi itu yang menurut saya menjelaskan mengapa tarik-menarik politiknya sangat kuat, dan itu pula yang menjelaskan mengapa PDI Perjuangan itu seolah-olah mengambil posisi yang tidak terlalu tegas berkaitan dengan pemerintahan Pak Prabowo. Abu-abu maksud Anda? Iya kan, berada di luar tetapi mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Itu kan juga menunjukkan satu sikap yang kurang terang benderang ya berkaitan dengan relasi antara pemerintahan dengan partai yang berada di luar kekuasaan. Tapi lagi-lagi itu satu pesan yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang berada di dalam. Dan kasus Mas Hasto ini itu bisa menjadi semacam tolok ukur untuk mengikuti sejauh mana perkembangan relasi itu masih berjalan atau tidak. Dugaan saya, ketika Mas Hasto kasusnya masih berlanjut sampai dan pokoknya itu punya implikasi yang lebih jauh berkaitan dengan relasi PDI Perjuangan dengan Pak Prabowo. Bisa jadi PDI Perjuangan bersikap yang lebih tegas menjadi kekuatan oposisi ketimbang misalnya dibandingkan dengan sikapnya selama ini. Jadi ketegasan ini makin akan terasa ketika setelah adanya gugatan pra peradilan ini yang tidak diterima. Kalau kita lihat ya, sejak Pak Prabowo dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024, itu sikap PDI Perjuangan sangat lunak. Apakah ketegasan ini juga akan disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam acara Kongres PDI Perjuangan
dalam waktu dekat ini? Dugaan saya begitu. Jadi dugaan saya ketegasan sikap PD Perjuangan, terutama berkaitan dengan relasi oposisi dan pemerintahan, itu akan diambil sikapnya pada masa Kongres nanti. Oke, termasuk juga posisi PDI Perjuangan dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan juga nanti ketegasannya akan disampaikan atau keluar dalam tanda kutip ini akan disampaikan oleh seorang Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Betul. Jadi dugaan saya sikap ambigu yang diambil oleh PD Perjuangan itu akan dituntaskan pada Kongres nanti. Dan itu sangat tergantung, salah satunya itu kasus hukum yang sekarang sedang membelit Mas Hasto. Oke, terakhir singkat saja Pak Magdir. Pak Magdir, setelah gugatan pra-peradilan ini tidak diterima, apa respon yang disampaikan oleh Mas Hasto kepada tim kuasa hukum? Apakah tetap akan maju, akan mengajukan pra-peradilan, atau oke, saya akan terima dengan legowo, saya akan hadapi ini dengan 2 sprindik yang akan bergulir sampai nanti ke persidangan. Apa yang disampaikan oleh Mas Hasto? Dalam pembicaraan kami dan diskusi kami masih belum mau menyerah untuk tetap mempersoalkan bahwa penetapan tersangkanya Mas Hasto ini tidak sah. Bahkan kami sedang merumuskan kegiatan yang lain yang mungkin nanti juga akan mempersoalkan persoalan ini, terutama terkait dengan KPK. Termasuk soal bongkar-membongkar, ini akan jadi dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto? Saya belum tahu soal itu. Mungkin Mas Burhan yang lebih tahu soal bongkar-membongkar dan apa yang perlu dibongkar. Oke, tapi berarti seorang Hasto Kristianto bersama dengan kuasa hukum akan melawan setelah adanya sidang pra-peradilan ini tidak diterima. Mungkin dengan pengajuan pra-peradilan lagi. Iya, salah satu di antaranya itu. Dan saya kira kami juga sedang merumuskan kegiatan yang lain yang masih tetap dalam kerangka hukum yang kami bisa lakukan terhadap penetapan sebagai tersangka ini. Kegiatan lainnya itu apa ya, Pak Magdir? Lebih spesifik. Iya, termasuk di antaranya ya ini yang masih belum kita putuskan gitu loh ya. Soal keberadaan kegiatan-kegiatan pimpinan KPK yang menurut hemat kami itu perlu dikaji ulang. Oke, tampaknya masih belum mau dikeluarkan semua oleh seorang Pak Magdir Ismail begitu ya, tapi nanti kita hargai itu, kita akan lihat bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum dari seorang Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto setelah gugatan pra-peradilannya tidak diterima oleh pengadilan. Terima kasih Pak Magdir Ismail telah bergabung bersama kami. Kemudian ada Prof. Hipnu, Mas Burhan, terima kasih. Nanti kita akan lihat bagaimana di Kongres PDI Perjuangan apakah ketegasan itu akan benar-benar terlihat dari seorang Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Magdir, Pak Burhan. Prof. Hipnu, makasih.